agar semakin dekat kepada Tuhan. Puji dan syukur kita dapat bertemu para umat sekalian. Tapi kami ingin tahu juga panti Wirda ini, dan kami akan memanggil para pengurusnya, Bapak Stefania, untuk memperkenalkan profil daripada panti Wirda. Kami persilakan Pak Stefania. Haleluya, shalom. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, ya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami panti Wirda Hidayah ditemani oleh Uni. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di panti kami, panti Wirda Hidayah Jalan Setia nomor 12 Kedua Selatan, Jakarta Barat. Puji Tuhan. Secara singkat saya perkenalkan panti kami sebelumnya. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Stefania. Ya, saya dan istri saya Martin menyelesaikan Tuhan lewat pimpinan kami pada sidang GPD Ketapang Kelapa Soko di bawah pembalahan Bapak Pendeta Hesul Nathan Mande. Dulu yang kepala senior kami Almarhum Pendeta Mande. Sekarang diteruskan anaknya Pendeta Hesul Nathan Mande. Puji Tuhan. Kami dipercayakan untuk mampu mengelola pagi ini sebagai pengurus harian. Lalu panti Wirda sendiri ini dinaungi oleh GPD Ketapang Kelapa Soko ini, langsung di bawah naungan gereja ini, di bawah sebuah wadah wanita, namanya wadah wanita yang membantu mengelola panti ini, termasuk keuangan panti ini. Baik, panti Wirda ini sudah ada sejak tahun 1990, puji Tuhan. Tapi hanya beranggotakan atau berpenghuni oma-oma, ya tidak ada opa. Dari awal memang oma-oma. Jadi itu visi dari Ibu Gembala senior yang almarhumah Ibu Leni Mande. Jadi beliau punya visi untuk membangun panti, tapi hanya khusus untuk oma-oma. Baik, untuk puji Tuhan sudah 36 tahun ini berjalan, semua karena berkat kemurahan Tuhan saya. Dan sekarang panti Wirda ini berpenghuni semua 30 orang. Ya, 30 orang ini, ya, oma-oma 18, lalu pengurus itu ada 12, ya, termasuk anak kami, ya, dari penghuni semua. Jadi semua yang tinggal di sini berjumlah 30 orang. Semua karena kemurahan Tuhan, tapi oma-omanya sendiri ada 18 orang. Semua oma-oma itu puji Tuhan. Dan hari ini oma-oma yang bisa ikut hanya 17, karena ada satu oma yang lagi pemulihan pasca fraktur, ya, beberapa waktu lalu sedang dirawat di dalam kamar. Jadi kalau sekiranya nanti selesai acara, kami kasih kesempatan Bapak Ibu untuk melihat panti-panti kami yang bisa singgah ke kamar itu untuk mendoakan. Namanya Oma Yanti, usia 81 tahun. Baik, saya secara cepat perkenalkan oma-oma kami, boleh ya Pak ya? Ya, oma termuda kami usianya 70 tahun. Namanya Oma Ulus. Oma Ulus boleh berdiri, Oma Ulus? Ya, ini Oma Ulus 70 tahun. Ya. Jadi depan Oma Ulus ini ada Oma Fani. Ya, Oma Fani. Mana Oma Fani berdiri, bisa berdiri? Ya, Oma Fani bisa berdiri. Ini usia 81 tahun, ya. Jadi yang termuda 70 tahun, tertua 95 tahun. Ya. Yang sebelahnya Oma Kristini, mana Oma Kristini bisa berdiri? Oma Kristini yang bisa berdiri, berdiri. Oma Kristini bisa berdiri, berdiri. Oma Kristini berdiri. Iya, ini Oma Kristini. Oma Kristini ini 71 tahun. Ya. Sebelahnya Oma Wuli 86 tahun. Ya, ini Oma Wuli. Sebelahnya lagi Oma Ida 83 tahun. Ya. Lalu di depannya Oma Yung, ini Oma Yung 74 tahun. Sebelah kesini saya, ya, ini Oma Weni. Oma Weni mana? Berdiri bisa nggak? Iya, agak sama berdiri. Iya, masih bisa berdiri. Iya, ini Oma Weni 71 tahun. Sebelahnya Oma Ponyo 89 tahun. Mana Oma Ponyo berdiri? Oma Ponyo berdiri. Iya. Yang di sini Oma Nilawati. Mana berdiri Oma Nilawati?
Oh, kakinya sakit. Ya. 80 tahun ya. Lalu kita ke seberang sana, oma yang di kursi roda itu ada oma tertua kami ya. Oma tertua kami, Oma Popi namanya. Oma Popi ini 95 tahun. Oma Popi maaf, iya, di kursi roda ini karena beberapa waktu terus jatuh. Tapi sebenarnya dulu masih bisa aktif di kamar dan masih bisa dikomunikasi ya. Bisa dikomunikasi 95 tahun. Hanya keterbatasan telinga pendengaran saja, jadi harus keras ngomong sama beliau atau harus dekat dengan telinga. Lalu oma sebelahnya lagi yang kursi roda, maaf itu oma yang sudah demensia. Ya karena oma ini sudah banyak waktu di sini, sudah hampir 10 tahun di sini. Maksudnya bagus karena kami terima yang masih mandiri saja seperti rohani, tapi berlambatnya waktu, lama-lama usia semakin menurun. Usia semakin utama faktor usia ya, jadi semakin menurun ya demensia, tapi tetap kami rawat karena waktu awal masuk bagus. Lalu itu usia 91 tahun gitu. Lalu ke belakang sana ada Oma Moy. Mana Oma Moy? Iya, Oma Moy bisa berdiri Oma Moy. Iya, nggak kelihatan Oma Moy. Iya, itu Oma Moy. Oma Moy 79 tahun ya, begitu kan. Kalau kesaksian Oma Moy ini sekitar 8 atau 7-8 tahun lalu diponis dokter untuk cuci darah, tapi dengan iman dia sampai sekarang nggak cuci darah. Dia ada ginjal, tapi puji Tuhan masih Tuhan kasih kesempatan hidup sampai sekarang. Ya, sebelahnya Oma Milan, Oma Milan. Ya. Oma Milan ini usia 72 tahun. Ya, Oma Milan ini dari bis, Bapak Ibu, tapi puji Tuhan Tuhan menangkan. Ya. Ya, sudah kenal Tuhan Yesus Kristus sekarang. Sebelahnya Oma Erika, ya Oma Erika 82 tahun. Ya, 82 tahun. Belakangnya Oma Tresia, Oma Tresia. Oma Tresia. 18 saja. Iya, 18 saja. Ya, Oma Tresia 81 tahun. 18. Kalau Bapak Ibu ada IG, lihat Instagram kami di bere Oma Tresia Lagi ngedance. karena di situ. Ya sebelahnya Oma Lucy 74 tahun ya. Terakhir Oma yang Santi 76 tahun. Yang Tuhan ini oma-oma kami di Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Puni punya singkatan perkumpulan usaha nasional Indonesia ya. Tuhan diketuai oleh Ketua Umum Dr. Gunawan MTH. Tuhan terima kasih banyak sudah menghadiri di tempat kami. Terima kasih banyak Bapak Pendeta di sini kumpul ya puji Tuhan. Ya Tuhan pakai hamba-hamba ini untuk sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan ya. Memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pakai untuk hadir memberkati kami. Terima kasih banyak ya. Sekiranya mungkin ini perkenalan kami, saya serahkan kepada Leel untuk melakukan acara. Puji Tuhan terus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak banyak dan sudah menyampaikan profil daripada Panti Berea, dan kami akan mempersilakan sebelum kita bersorak-sorak memuji Tuhan, kita persilakan doa pembukaan kepada Ibu Pendeta Eva Margareta. Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan oma-oma di sini. Luar biasa ya, sehat-sehat. Saya percaya hari ini nanti kita akan ada acara hiburan ya, jadi oma-oma bisa line dance ya sama-sama kita. Oke, mari kita berdoa. Oh iya, haleluya, terima kasih Bapak atas hari ini. Tuhan, kami bersama-sama dengan oma-oma di Panti Werda Berea Tuhan. Kiranya Bapak, pada saat ini kami minta Tuhan pengurapan turun atas pembicara hari ini, dan kami bisa menghibur oma-oma semua Tuhan yang hadir, dan biarlah Tuhan penghiburan yang daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapa di surga, kami memulai acara ini. Kau berkati juga WL maupun juga pemain musik dan semua yang hadir. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara di acara kuning ya Tuhan, acara perdana kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengurapi kami semua untuk melakukan ini untuk demi kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pendeta. Para oma semuanya masih mau bersukacita? Amin. Lambaikan tangannya. Mari kita nyanyikan satu lagu sukacita pada pagi ini untuk memuliakan Tuhan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya teringat Tuhan. Hati yang gembira buat senang. Yuk kita suka-suka.
ini? Masih mau? Belum capek? Berarti masih mau lompat memuji Tuhan. Bisa situ ya. Terima kasih dalam. Mari kita puji Tuhan dengan sorak-sorai. Terima kasih Allah bagi kehadiran Tuhan yang berdoa, kemudian berkembang. Bersukacita dalam Kristus dengan puji-pujian sukacita yang kami bawa dari bumi sehingga para umat tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya kami akan ada kesaksian dari Wakil Dumpuni Bapak Alimin Halim. Bapak aja ketua. Enggak, kamu sekretaris itu. Oh, Ya, Kami persilakan waktu dan tempat ayo. untuk Belum memberi datang. kesaksiannya. Ya udah, belum datang. Pak. Sebentar. Shalom. Video Wah, itu. luar biasa ya tadi. Kita merasakan sukacita. Siapa merasakan sukacita? Haleluya, luar biasa hari ini. Kita semua diberkati. Tadi oleh puji-pujian, terima kasih Pak Mindo, namanya Pak Mindo, ya. Mindo. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu yang ngomong. Ibu. Luar biasa, saya sungguh bersuka cita karena mama saya juga ini umurnya 75. Ya, puji Tuhan masih sehat, dan juga Pak Ketum Puni umurnya juga udah 70 lebih ya, 73 ya, masih bisa berkarya. Saya percaya mama-mama di sini masih bisa berkarya dalam Tuhan ya, amin. Sukacita. Haleluya. Nanti kita akan ada line dance ya.
Saya mewakili dari ketua dari UNI Entrepreneur Women Entrepreneur menyampaikan terima kasih untuk Pak Ketum, Pak Gunadi Gunawan, dan juga hari ini kita kedatangan pembicara kita Pak Dhani dan juga Bapak Pendeta Elsentan. Nah, beliau punya karunia kesembuhan. Jadi nanti oma-oma yang sakit-sakit nanti didoakan setelah ini ya. Nanti ditulis permohonan doanya apa. Nanti bisa didoakan satu-satu. Saya kemarin juga sakit di sini. Sakit banget di sini menggerakkan. Tapi sekarang udah puji Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya di sini ada hadirat Tuhan. Tuhan kasih sembuhkan ya. Terima kasih buat semuanya, tim-tim yang hadir dari UNI ya, semua yang hadir di sini, Pak Eki, Ketua UNI dari Jakarta Barat, dan juga ada siapa lagi sini? Ya tadi Pak Norton, Pak Pendeta Norton, masih banyak ya, ada Dani dan istri, Pendeta Dani, dan juga ya di sini ada beberapa dari yang Pak ya ada di sini tadi ya, ibu siapa yang cantik ini tadi ya. Nah, semua yang kita percaya, kita semua nih wanita-wanita, terutama oma-oma ini akan dipakai Tuhan. Luar biasa ya. Kita percaya setiap kita ada rencana Tuhan, walaupun mungkin kayaknya kok saya di sini nih mau ngapain ya di panti jompo ini, kok kayaknya saya tuh sendiri, kok nggak ada keluarga yang besuk atau telepon. Tapi percaya kalau kita doa untuk anak cucu berkatnya besar berlimpah, amin. Ya, oke, baiklah kita akan masuk untuk visi misi untuk misi UNI Women Entrepreneur. Bisa tolong ditampilkan? Sudah. Nah, di sini ya. Sudah. Agak kencengan. Ya. Iya. Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Adapun visi dari UNI Women Entrepreneur adalah menciptakan komunitas wanita pebisnis yang mandiri, bertumbuh dan berdampak dalam keluarga dan masyarakat di Indonesia. Kami memiliki misi 1. Membina dan memotivasi wanita untuk berbisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. 2. Membangun network saling mendukung dan memperlengkapi dengan mengadakan seminar, training di marketplace, multimedia seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. 3. Mencari anggota untuk diberikan kesempatan dan masing-masing berikan presentasi bisnis yang diadakan baik website maupun online. 4. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk salam entrepreneur. Salam entrepreneur ya, itu visi-misi dari UNI Women Entrepreneur. Jadi ini salah satunya yang keempat adalah kita melakukan aksi sosial yang mengunjungi oma-oma di panti Warda ini. Saya sangat bersyukur karena ini bagian dari program dari UNI Women Entrepreneur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Ketum mungkin mau menyampaikan sesuatu, Pak Ketum. Ya, silakan Pak Mindo. Ya, puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita menantikan saksian daripada Pak Galip Ketum UNI, kami berikan tempat dan ruang memberikan kata sambutan kepada penasihat UNI, Bapak Pendeta Dhani Kastanya. Kami silakan Bapak Dhani. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berea, Panti Werda Berea. Oke. Panti Werda Berea. Oke. Banyak orang berpikir bahwa tua itu menjadi susah. Padahal tua itu adalah sebuah prestasi.
Tidak semua orang bisa jadi tua. Amin. Amin. Jadi tua itu adalah prestasi. Ketika kulit mengeriput, berusaha pakai skincare. Ketika tambah tua, sudah tidak bisa di sini. Pak, mikrofonnya dipegang. Oh, dipegang. Terima kasih. Haleluya. Nggak kedengeran ya. Puji Tuhan. Jadi tua itu, menjadi tua adalah prestasi. Menjadi orang tua adalah menjadi orang yang berprestasi, dan menjadi tua adalah prestasi. Integritas. Amin, amin. Amin. Puni Ya udah. yang digagas oleh Bapak Dr. Gunadi Gunawan, Saya kan sudah PAI ya. beliau menginginkan bahwa Puni itu punya daya tarik. Kan brosurnya Kedua, itu ya. punya daya apa lagi? Ada 3 hal yang Pak Ketum Rev Gunadi Gunawan, Dr. Gunadi Gunawan, mencetuskan 3 hal yang menarik untuk Puni. Yang pertama, harus ada daya tarik. Yang kedua, ada daya guna. Dan yang ketiga, ada daya tahan. Dan menjadi orang tua berarti mereka sudah mengalami daya tahan yang sangat kuat. Amin. Jadi menjadi orang tua punya daya tahan. Saya sudah tua, sudah opa. Istri saya sudah oma, 65 tahun. Saya lebih muda dari dia, tapi juga sudah mau lansia. Punya 5 cucu. Punya menantu Yahudi Amerika, kawin dengan anak saya Putri, dia Amerika sekarang di Michigan. Saya mau kasih tahu bahwa ketika kita menjadi orang tua, sering kita merasa hampa karena dia tinggalkan anak jauh. Dan jangan pernah merasa hampa keterusan. Karena perasaan hampa itu adalah titik awal untuk mengalami kepenuhan. Tahu nggak kalau gelas kosong, hampa. Kalau gelas kosong pasti diisi. Dan Tuhan memberikan contoh. Hampa itu bukan berarti tidak berguna. Hampa itu adalah satu proses untuk mendapatkan kepenuhan. Istilahnya kenosis menjadi teosis. Jadi dari kenosis ke teosis, dari kehampaan menjadi kepenuhan. Bayangkan oma-oma di sini setiap hari bangun pagi, apa yang dilakukan pertama-tama? Berdoa. Bukan buat ibu, berdoa. Dan berdoa itu adalah satu hubungan dengan Tuhan. Tidak semua orang bangun pagi bisa berdoa kayak kalau udah hati nanti dulu, tidak ada satu bilang pergi. Tapi ketika Tuhan, disitulah kepenuhan roh Tuhan akan turun atas oma-oma di sini. Itulah daya tahan yang sangat kuat. Daya tariknya apa? Apa daya tariknya oma? Sering dikunjungi dong. Ada daya tariknya, dikunjungi. Bayangkan dikunjungi oleh Ketua Umum Puni, Rev Dr. Gunadi Gunawan. Itu satu kehormatan besar. Representasi dari Tuhan Yesus yang menggerakkan hatinya untuk berbagi. Karena Puni ingin berbagi sebagai daya tarik. Seperti Yesus berkata, hai kamu yang berliti lesu dan berubah berat, datang kepadaku. Itu Yesus. Yesus direpresentasikan oleh Puni. Dan yang paling terakhir adalah kita harus tetap daya tahan yang kuat, tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya dari atas nama Puni, dari atas nama keluarga besar Puni, kami mengucapkan selamat kepada Panti Werda Berea, dan selamat buat oma-oma yang terus tetap bertahan di sini dan mempunyai daya tarik, khususnya daya tarik menari di depan ini. Siapa yang menari? Saya lihat Instagram ini dikirim Pak Gunadi. Ada ibu yang di belakang sana. Ibu siapa yang menari kemarin?
Berikan tepuk tangan. Tetap menari bagi Tuhan, tetap bernyanyi bagi Tuhan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kastanya yang telah memberikan semangat support kepada Panti Werdagerea. Siapa yang semangat di sini, Bu? Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Masih mau menari Tuhan? Apa nanti saja habis makan? Habis makan kita menari lagi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang paling inti dari kata sambutan Bapak Ketum Buni, Bapak Pendeta Rev Dr. Gunadi Gunawan. Kami persilakan kita. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Sebelum kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketum, kita nyanyi satu lagu. Semua baik. Tahu semuanya ya lagu ini? Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Yuk nyanyi semuanya, aroma. Semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Siapa ya? Shalom. Oma yang dikasih oleh Yesus Kristus, kami dari Perkumpulan Usaha Nasional Indonesia ingin sharing berbagi pengetahuan bahwa hidup di dunia ini tujuannya apa. Ya, kita mulai saja
Jadi kan dulunya begini, tetap berkarya di usia lansia, ya. Tetap berkarya di usia lansia. Jadi lansia itu menurut data umurnya kira-kira 50 ke atas sudah lansia. Siapa yang 50 ke atas? Nah, itu lansia. Nama lainnya disebut usia indah. Jadi tetap berkarya, berbuah, walaupun kita sudah usia lansia. Nah, ada 3 strategi. Jadi kita hidup itu harus punya satu strategi, tidak boleh mengalir begitu saja. Punya senjata. Apa yang pertama? Yakin beriman umurnya 120 tahun.